Anak kecil obsesi sama kecoa. Ayo kita pecahkan. Craig and Egg. Hari ini kita akan membahas obsesi-obsesi yang Cukup aneh. aneh ya. Betul sekali. Jadi banyak sekali orang-orang di dunia ini memiliki obsesi yang aneh. Makanya langsung aja kita bacakan ya. Obsesi apa aja yang aneh itu? Boleh. Yang pertama dari Alfred David. Dia ini terobsesi sama penguin. Jadi diawali di tahun 1968 Iya. saat dia mengalami kecelakaan, terus membuatnya dia jalan kayak penguin. Hah? Jadi dia jalan mungkin gini kali. Oke. Susah terus? gitu ya. Terus teman-teman si Alfred ini manggil dia Mr. Penguin gitu, diledekin, dicengin diledekin. jadinya. Panggilan Mr. Penguin ini malah nggak membuat dia kecil hati. Dia malah terobsesi sama penguin karena diledekin Mr. Penguin ini. Oke. Dan dia pun merubah namanya jadi Mr. Penguin. Beneran. Beneran. Saking terobsesinya nih, bahkan dia katanya dia bisa ngerti apa yang penguin itu ngomong. Dia mau so ide itu. So mah ide mungkin. mungkin. Pria berusia 79 tahun ini nih sudah menghabiskan 40 tahun hidupnya sebagai Mr. Penguin. Ya, tapi sebenarnya jadi bingung juga. Terus apa gitu? Dia ngapain juga jadi Mr. Penguin? Dia nggak tahu. Terus dia koleksi banyak penguin gitu loh, kayak mainan atau apa Mungkin gitu. dia bertingkah kayak penguin gitu. Ya jalan ya kan gitu. Dan dia tuh memiliki 3.500 koleksi penguin di rumahnya. Ya bener. Dan katanya nih kalau dia meninggal, dia Oke. pengen dikubur di Antartika bersama penguin-penguin. Oke. Siapa yang mau ngubur? Nggak tahu. Ya itu. Anak cucunya. Iya bisa jadi. Yang kedua ada Lance Brisky. Ini salah satu pria yang terobsesi menjadi macan. Karena dia kebanyakan makan biskuit. Nah, dia bisa jadi macan. kebanyakan nonton biskuit ya. Siapapun bisa jadi macan. Bisa jadi macan. Dia mau jadi Bukan sponsor. pria yang akrab dipanggil Larry Da Leopard. Gile, keren bener. Larry Da Leopard. Dia terobsesi menjadi macan. Terus dia kayak tato semua badannya jadi tutul-tutul gitu loh. Jadi macan tutul ya. Iya, jadi dia gampang buat tato mungkin karena dia juga seniman tato kali ya. Jadi dia- gampang tinggal ini sendiri ya. Tapi soal nggak mungkin koleksi. dong kalau belakang-belakang sendiri. Kayak musuh orang lah. Mungkin lebih mudah untuk merealisasikan lah kali Nah, ya. gitu Mungkin ya. gitu ya. Jadi dia tak kurang dari 1.000 tato motif tutul yang menghiasi tubuhnya. Hubungan dia sama keluarganya juga kayak renggang gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara mau jadi macan. Ya? Aneh kali, mungkin orang tuanya pikir lu ngapain mau jadi macan, lu sekolah dulu yang bener gitu kan. Sekolahin tinggi-tinggi jadi macan. Banyak Lu kasih gimana? biskuit sih lu. Nah, itu. Jadi macan kan. Nah tapi dia ngeyakinin bahwa obsesinya ini memberi dia kekuatan. Jadi dia katanya dia bisa melihat lebih jelas, berlari lebih kencang, sama berburu dalam gelap. Oh gitu. Wah, nih orang filosofinya tinggi. Berburu dia. Lumayan. Next. Siapa sih yang nggak tahu Superman? Crackers. Pasti semua kalian tahu ya. Jadi Superman merupakan tokoh superhero yang diminati banyak orang. Betul. Mungkin inilah yang membuat Herbert Savage sampai merubah penampilannya seperti Superman, Clark Superman. Kent, seperti Clark Kent. Oke. Ah, demi merubah penampilan ini nih, dia rela untuk operasi plastik. Jadi nggak cuma pakaian doang nih ya. Semua Mukanya juga dioperasi juga. plastik supaya mirip Superman. Jadi ini pria asal Filipina. Oke. Dia kalau orang Filipina seperti orang Indonesia ya. Ya. Agak gelap ya kulitnya. Jadi dia berubah jadi putih, mukanya bikin kayak bule-bule. Jadi kayak Superman. Tapi kalau dari fotonya sih kayak lumayan berhasil ya. Ya lumayan boleh lah. Dari- Ada yang jerawatan gitu. Dari ya keren sih dia, Ya. sebenarnya ganteng sih. Boleh lah. Hidungnya jadi kecil ya. Yoi. Ya, boleh. Itu ini rambutnya itu jadi keren. Rambutnya dibikin Yoi. Sat, gitu kayak Superman. Yang keempat ada Eric Ducharme. Nah ini juga aneh coy. Kenapa? Dia mau jadi putri duyung. Dia Biar- cowok padahal. Cowok. Oh. Biar kayak acara-acara SCTV itu loh. Yang mana ya? Putri duyung. Oh, kayaknya ada. Ada pokoknya lah. Gue juga nggak nonton sih. Nah, menjadi putri duyung merupakan sebuah jalan hidup yang dipilih oleh pria ini. Dia merasakan perbedaan ketika dia menggunakan ekor, terus ada di bawah air. Menurut dia ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dan ia merasa seperti meninggalkan dunia. Jadi putra duyung ya. Nah, dia? gue juga kagak ngerti nih orang nih. Gimana cara napas di airnya ya? Mungkin dia sebenarnya cuman stylenya doang atau gimana ya? Yang anehnya lagi, ibu sama kekasihnya itu udah mensetujui sebelum mereka tuh berpacaran ya. Oh gitu. Jadi ceweknya ini udah tahu sebelum dia pacaran. Ini cowok nih mau jadi putri duyung. Iya, jadi putri duyung nih ya. Putra Udah. duyung. Ya, lanjutkan cita-citamu, Nak. Ya, Ya, semoga terus- tercapai. Dan lagi dia ngedesain sendiri ekornya itu loh yang kayak ya ekor putri duyung gimana sih? Oh, dia bikin sendiri tuh. Nah, dia bikin sendiri dan kalau berenang dipakai coy, gimana nggak malu kalau ke waterboom gitu kan? Gimana caranya? Ngapain nih pakai Berenang gitu? gini bisa. Hah? Emang bisa? Bisa berenang lah. gini? Tangannya? Hah, tangannya
nggak pakai tangannya bisa Be? Pegel tau? Enggak. Masa sih nggak pegel tuh renang gini? Ya nggak tahu lah. Kaki Tanya, kayak diiket gitu. tanya aja sendiri. Ya udah ya, gue juga gak bisa berenang sih. Nah Yan, ini ada yang lumayan aneh juga nih. Gimana? Lu takut kecoa? Lumayan sih. Semua orang banyak kan takut kecoa sih ya. Iya. Tapi ada satu anak kecil, Kecil. umur 8 tahun, namanya Shelby Counterman, bukan Counterpain, memiliki kamar yang berisi dengan ribuan kecoa Madagaskar. Madagaskar. Nah, kalian tahu kecoa Madagaskar ini bentuknya seperti ini. Besar ya, Lumayan. menggelikan. Kecoa Indonesia aja yang kecil-kecil gitu kita udah geli gitu. Apalagi yang besar kayak gitu. Jadi dia nih berasal dari Oklahoma. Dia memelihara kecoa Madagaskar selama 5 tahun terakhir. Melihara, Berarti coy. dari umur 3 tahun dia udah pelihara. Awalnya dia memelihara kecoa jantan. Lalu ia memutuskan untuk memelihara kecoa betina agar bisa dikembangbiakan. Yang gue bingung tuh rumah tuh isi kecoa gitu. Enggak, kalau Takutnya- misalnya kita kasih der ke orang buat gue taruh kecoa di rumah lu 1.000, itu ya lu nggak bakal mau masuk Ya, kan? nggak mau lah. Nah ini malah sengaja. Dia mau dikembangbiakan gitu. Jadi kecoa yang berasal dari Afrika yang tidak memiliki sayap dan sepasang antena ini akhirnya mulai bertambah jumlahnya. Jadi bedanya kecoa Madagaskar sama kecoa lain, Biasanya gimana? kalau kecoa lain bisa terbang ada sayapnya. Oh, dia nggak ada? Dan antena ini nggak ada. Cuma ya kita pilih aja gitu. Bentuknya lebih geli sih menurut gua. Terus ibunya mengatakan bahwa anaknya mulai menyukai kecoa sejak usia 18 bulan. Itu 1,5 tahun. Nggak, gimana cara ibu taunya? Ya nggak tahu ya, mungkin ibunya tahu gara-gara di rumah ada kecoa lewat terus anaknya main-mainin pegang-pegang gak geli gitu ya. Mungkin. Shelby menyimpan kecoa peliharaannya dalam sebuah wadah plastik besar nih. Terus diberi lapisan vaselin untuk menjaga kecoa agar tidak keluar. Oke. Jadi di mungkin pinggiran kan mungkin kecoa geli sama vaselin kali ya. Iya. Dikasih di pinggiran nih, kotaknya supaya gak keluar. Dan gue bilang kalau buka kotak tuh apa ya, bau kali ya, bau kecoa. Nggak kebayang sih gua. Keluarga Counterman juga memelihara seekor kadal naga jenggot yang bernama Toothless untuk menjaga jika kecoa-kecoa tersebut melarikan diri. Jadi dimakan kali ya sama si kadal ini. Ini keluarga aneh. Dan kecoa ini juga ada yang berasal dari India, jadi bukan Madagaskar doang nih. Banyak ya. Kecoa Madagaskar itu merupakan salah satu spesies kecoa terbesar. Bisa tumbuh sampai 3 inch. Oh gitu? Itu ya Gede gede banget. lah pokoknya ya. Kecoa jantan biasanya membuat suara desis kayak untuk kawin. Oh. Gitu. Tapi kalau kecoa biasa nggak ada kan nih suara-suara gitu? Enggak ada ya, mana itu kita sebenarnya kecoa mati. Itu juga ada kecoa mati sih. Ya gitulah pokoknya, banyak banget ya di dunia ini manusia dengan obsesi aneh. Ya menurut gue sih yang paling aneh adalah kecoa tadi lah. Jadi Iya. belum ada di dunia ini manusia Jarang gitu gua ketemu orang suka sama kecoa gitu. sama cicak aja gue udah aneh gitu. Geli-geli. Sudahlah, menurut kalian obsesi apa aja yang lebih geli lagi, lebih aneh lagi, atau mungkin kalian punya obsesi juga? Yang aneh. Silakan komen di bawah. Boleh coba. Dan kita mau ingetin sekali lagi ya, Crackers of the Week. Jadi kalian yang Betul masuk sekali. video kita, silakan post foto kalian lagi nonton kita, lagi pakai merchandise kita, Iya, Crackers boleh. Jadi Crackers yang lagi pakai merchandise dan lagi nonton bisa upload fotonya di Instagram dan tag ke Instagram Crackers ID. Dengan hashtag ayo kita pecahkan. Nanti akan masuk di end screen guys. Betul sekali. Kalau gitu, thank you udah like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nonton kita terus di hari Rabu, Kamis, dan Jumat jam 4 sore. Stay cracking. Salam crackers. Cek, Cek cek, tingkum pria. Aneh, Di luar nalar. luar nalar. Luar nalar.